Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan kita dengan Tuhan. Masih lewat media online ini. Kita memasuki minggu yang ke-36 dalam masa PKBB. Tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini adalah nama yang berkuasa. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan diri hamba dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu, urapan-Mu turun atas diri hamba-Mu Tuhan. Letakkan Tuhan setiap perkataan firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan dalam mulut hamba-Mu untuk disampaikan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap gereja-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan kami yang mendengar Tuhan dan yang hamba yang berkorban Tuhan, dimanapun mereka yang mendengar Tuhan, ada di tempat ini, di Johor Bahru Tuhan, di Malaysia atau di luar negeri ya Tuhan. Tuhan, biar Tuhan firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Buka pintu hati kami Tuhan untuk menerima bibit firman-Mu Tuhan, untuk dapat bertumbuh 100 kali lipat. Tutup bungkus kami dengan kuat darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Amin. Nama yang berkuasa. Ketika itu ayah saya baru saja meninggal dunia dan kuburannya masih basah dan dipenuhi oleh tanah liat. Menurut kepercayaan orang Cina, kalau seseorang yang baru meninggal dalam masa 49 hari, rohnya masih bergentayangan di sekitar rumah, ya mereka bergentayangan untuk mencari tempat tinggalnya. Masa itu adalah merupakan satu masa yang sangat gelap bagi kehidupan saya. Malam-malam yang mengerikan bagi hidup saya, sebab setiap malam saya tidak dapat tidur. Saya diganggu terus oleh roh-roh yang bergentayangan ini. Dan anehnya, roh-roh ini tidak mengganggu saudara-saudara saya yang lain, orang-orang yang ada di rumah. Roh ini hanya mengganggu saya saja, sehingga saya juga merasa heran mengapa ini hanya terjadi kepada diri saya saja. Padahal pada masa itu saya bersekolah di perguruan Kristen Metodis Indonesia. Dan ada seorang daripada teman ayah saya, dia menganjurkan saya untuk mengambil Alkitab dan meletakkannya di atas kepala saya, menjadi bantal bagi saya untuk menjadi penangkal, untuk menolak roh-roh yang bergentayangan yang mengganggu saya ini. Tapi semuanya ini tidak ada hasilnya. Saya masih tidak dapat tidur. Saya masih diganggu oleh roh yang bergentayangan ini. Sehingga sekarang ini saya dapat merasakan betapa menderitanya seseorang yang tidak dapat tidur pada waktu malam hari. Pada masa itu saya juga tidak pandai, tidak tahu bagaimana harus berdoa, karena tidak ada seorang pun yang mengajar saya untuk berdoa. Hingga satu malam saya mengalami saya didatangi oleh dukun, oleh bomo, oleh roh dari dunia kegelapan ini. Bomo ini, dukun ini, dia mencekik saya, dia mau nyawa saya, dia mau supaya saya mati. Tapi saya tidak tahu bagaimana harus memberontak. Saya tidak memiliki tenaga kekuatan karena saya ditekan oleh kekuatan dari dunia kegelapan ini. Saya ditekan sehingga saya tidak dapat bergerak. Dan saya berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar daripada mulut saya. Sehingga akhirnya hanya ada satu nama yang saya ingat, yaitu nama Yesus Kristus. Saya berusaha sekuat tenaga memanggil nama Yesus dan saya sebut nama Yesus. Begitu nama Yesus disebutkan, dukun yang ada, bomo yang ada, ilmu hitam yang ada, semuanya menjadi hilang, lenyap daripada penglihatan saya. Padahal kejadian itu seperti satu kejadian bukan hanya di dalam alam mimpi, tapi kejadian itu sangat nyata sekali dalam kehidupan saya.
dan saya menjadi berkeringatan. Tapi yang saya rasakan adalah satu nama, yaitu nama Yesus yang begitu ajaib, yang begitu berkuasa. Walaupun pada masa itu saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, tapi Yesus telah menyelamatkan hidup saya. Rasul Paulus mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama Yesus adalah satu-satunya nama yang sanggup menekuk lututkan, baik itu yang ada di langit, di bumi, di bawah, atau di atas. Iblis akan gemetar mendengar nama Yesus. Dan nama Yesus adalah satu-satunya nama yang sanggup mengusir segala kuasa-kuasa si setan, yang sanggup mengusir segala kuasa daripada roh jahat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu kita patut bersyukur memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Selain kita memperoleh keselamatan di dalam Dia, Yesus, namanya juga menjadi satu jaminan baik bahwa doa-doa kita itu didengar dan dijawab oleh Bapa yang di surga. Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itulah nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menjadi perantara antara kita dengan Bapa yang di surga. Nama Yesus berkuasa karena Allah sendiri yang telah mengaruniakannya. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya, sepatutnya kita percaya dan menjadi saksi bagi nama Yesus yang dahsyat dan berkuasa ini. Yesus Kristus bukanlah hanya sebuah nama biasa saja, tapi ini adalah nama daripada Tuhan yang kita sembah sebagai orang percaya, yang di dalam namanya ini ada kuasa yang sangat luar biasa. Jadi nama Yesus, nama yang berkuasa, bukan hanya untuk apa yang ada di dalam sekitar kita, tapi nama Yesus juga berkuasa atas dosa. Nama Yesus juga berkuasa atas sakit penyakit. Nama Yesus berkuasa atas kemiskinan. Nama Yesus juga berkuasa atas segala kutukan roh jahat dan juga atas segala kebodohan. Jadi ketika kita menyebut nama Yesus, ya, menyebutnya di dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya kita sedang melepaskan kuasa untuk menang atas segala kuasa kegelapan. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam setiap situasi hidup kita, ingatlah senantiasa bahwa nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa atas segala apa yang ada di langit di atas atau di bumi di bawah. Ingat bahwa Yesus adalah yang pertama, penasehat ajaib. Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja Damai. Saat kamu bingung, saat kamu tidak tahu jalan mana yang harus kamu ambil, maka datanglah kepada Yesus. Dia akan menuntun jalanmu. Dia akan menuntun langkahmu. Saya ingat masih dengan jelas, dan saya sangat menyukai lagu ini sewaktu saya ada di dalam kebaktian remaja. Pastor saya selalu menyanyikan lagu ini. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Amen. Ikutlah Yesus. Yang kedua, Yesus terang yang mengatasi kegelapan. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Apapun yang kamu hadapi, biarlah terang daripada Kristus akan terus menerangi setiap langkahmu. Biarlah terang Yesus bercahaya atas setiap apa yang kamu lakukan. Yang ketiga, Yesus Raja Damai. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gerisah dan gentar hatimu. Dalam kesengsaraanmu, di tengah besarnya badai gelombang yang menerpa, ingatlah Yesus Raja Damai senantiasa ada bersama engkau. Amin. Yang keempat, Yesus Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat 6b. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di waktu kamu lemah, Tuhanlah kekuatanmu. Akuilah di dalam segala tindakanmu bahwa Allahku lebih besar daripada segala masalahku. Amen. Yang kelima, Yesus Juru Selamat. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Akuilah Dia dalam setiap langkahmu. Yesus Juru Selamat atas setiap langkah hidupmu. Amen. Jadi saudara-saudari yang terkasih, nama Yesus bukan hanya sekedar nama biasa saja, tapi nama Yesus adalah nama yang berkuasa, dan nama Yesus adalah nama yang ajaib. Janganlah kita hanya sembarangan saja menyebut namanya, tapi nyatakanlah dengan segala hormat di dalam setiap kali kita menyebut nama Yesus yang ajaib ini. Amen. Biar nama Yesus terus menjadi kekuatan, menjadi kunci bagi kita untuk menangkis segala kuasa-kuasa kegelapan, untuk menangkis segala hal-hal yang menentang kehidupan kita. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa, karena nama Yesus adalah nama yang ajaib, karena nama Yesus adalah nama yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat menghancurkan segala kuasa-kuasa di udara, kuasa-kuasa daripada pemerintahan di dalam alam kegelapan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus sebagai satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa ya Tuhan,
untuk mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, untuk menghancurkan setiap kuasa-kuasa daripada roh-roh jahat, kuasa-kuasa daripada dunia kegelapan ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman ini, mereka menyadari Tuhan bahwa nama Yesus adalah nama yang patut dijunjung tinggi. Nama Yesus adalah nama yang suci dan kudus. Nama Yesus adalah nama yang ajaib ya Tuhan. Dan Tuhan, setiap kali kami menyebut nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah kami juga memiliki Tuhan satu penghormatan yang besar atas nama Yesus yang ajaib, yang berkuasa ini ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, apa yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau lepaskan mereka Tuhan daripada segala ikatan-ikatan dunia kegelapan yang membelenggu hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba lepaskan kesembuhan juga atas diri mereka yang menderita sakit penyakit di dalam tubuh ini. Saat ini juga dalam nama Yesus, kuasa Yesus Kristus menyentuh, menjamah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus Kristus mereka disembuhkan. Terima kesembuhan ini melalui iman kita dan bersyukur bahwasanya kuasa nama Yesus Kristus telah menyembuhkan kita, telah membebaskan kita. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan, biar kuasa cahaya-Mu Tuhan juga menaungi setiap umat-Mu Tuhan, menaungi Tuhan gereja-Mu Tuhan, menaungi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu terus menaungi kehidupan mereka, sukacita-Mu memenuhi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua, haleluya.